ada jatah kita. Jadi nasib bahasa Arab artinya bagian atau jatah. Tapi kalau bahasa Indonesia, nasib itu kayaknya takdir gitu. Itu beda ya. Jadi Al-Qasas sedang berbicara tentang prioritas. Yang diperintahkan mana? Yang diperintahkan adalah mencari akhirat. Untuk dunia, nah, ini kan nasib jatah dunia ya. Untuk dunia, lafaznya jangan lupa, kamu masih di dunia kok. Nah, ada jatahmu di dunia. Cuma dengan lafaz jangan lupa, kamu masih di dunia, berarti kamu punya jatah di dunia. Tapi terjemahan para dai secara umum di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, apa kata mereka? Akhirat 50%, dunia 50%. Ini terjemahan umum dan ini keliru besar. Kenapa keliru besar? Karena yang disuruh oleh Allah mencari akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Lalu gimana caranya? Ternyata lafaz Arabnya wabtaghi, carilah fima, pada apa yang atakallah, yang Allah telah datangkan kepada kamu dari negeri akhirat. Nah, ternyata menemukan akhirat itu ada dalam dunia. Jadi akhirat kita itu tergantung dunia kita. Oleh karena itu, mencari akhirat tidak bisa dilepaskan dari aktivitas duniawi. Maka kalimatnya jangan 50-50 ya. Yang dominan tetap akhirat. Jadi kalau mau dikasih yang benar, akhiratnya 80%, dunianya 20%. Bukan berarti ini ngurangin kerjaan, bukan. Ini berbicara nilai. Karena lafaznya pakai fima terhadap nilai-nilai yang ada di akhirat. Jadi kalau saya menerjemah, ini kan terjemahan biasa ya, carilah akhirat, jangan lupa dunia. Tapi saya menerjemahkan, ada lafaz di tengah-tengah itu adalah fima. Ya, fima atakallah. Ataka. Kalau dalam bahasa Arab, ini kalau yang bisa ngikutin, ma itu menunjukkan bagi saya nilai. Nilai akhirat. Carilah nilai-nilai ukhrawi dalam duniamu, kira-kira begitu. Jadi kalau kita kerja ya, kalau kita menganggap kerja kita ini menentukan akhirat, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan di akhirat. Ini sebagai contoh ya. Jadi dalam setiap lini di dunia, contohnya kita kerja. Kerja ini duniawi atau usaha ya. Usaha misalnya kalau sekarang Bapak Ibu usaha apa Bu, jagung Bu ya? Iya, tanam jagung. Ya kita sebut bisnis agraria lah ya. Biar umum bahasanya, bisnis agraria. Untuk pemberdayaan masyarakat misalnya. Dalam bisnis ini kan ada transaksi. Apa sisi akhirat dalam dunia? Ini dunia nih. Jadi kalau kita buat, ini dunia. Lalu apa akhiratnya? Bekerja yang ikhlas, bekerja yang jujur. Jadi kejujuran, jujur itu adalah nilai dunia yang ada dalam dunia kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ini kerja, terus menerapkan kejujuran, wah berarti dalam kerja duniawinya dapat, dia justru mengejar akhirat. Jadi yang dikejar itu sikap jujurnya, kerja itu cuma perantara aja. Gitu.
Terus kalau sudah dapat hasil, bisnisnya dapat. Lalu berbagi. Orang berbagi berarti dia sudah mendapatkan tujuan akhir dari dia berusaha. Orang hebat itu bukan orang yang menumpuk hartanya. Orang hebat itu yang dia jika mengumpulkan harta niatnya untuk berbagi kebaikan-kebaikan. Maka di tengah ayat itu adalah lafaz wa ahsin kama ahsanallah, ya. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat ihsan, berbuat baik kepadamu. Allah itu baik ke kita tanpa pamrih. Bisa nggak kita berbagi nanti tanpa pamrih? Ini tujuan akhir dari kita bekerja di dunia. Ini baru satu contoh, ya. Kalau kita punya karyawan harus adil. Adil itu sisi ukhrawi daripada kepemimpinan. Jadi kalau kita seorang pemimpin dalam urusan duniawi, itu dunia. Apa sisi akhirat dalam kepemimpinan kita adalah adil. Adil itulah spirit dari kita memimpin. Berarti, jadi misalnya ini di atas kita ada jabatan, ya. Jabatan, ini dunia juga nih. Nah, jabatan itu dunianya dapat gaji, dapat tunjangan, dapat saham, akhiratnya adil. Kalau sudah dapat hasil kaya, maka ujungnya nanti berbagi. Kira-kira begitu. Ini muter-muter di situ aja. Oleh karena itu ada ungkapan, ya, ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau bahasa Arabnya, ad-dunya dunia itu mazra'atul akhirah. Ini bukan hadis, ini ungkapan aja. Mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah apa? Dunia itu mazra'atul akhirah. Apa arti mazra'ah? Kebun. Kebun apa? Kebun akhirat. Bacanya dari kanan, ya. Dunia adalah kebun akhirat. Dunia adalah kebun akhirat. Berarti kita bisa nyangkul surga, kita bisa menanam surga dalam dunia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya kerja-kerja aja. Coba, dalam bekerja itu ada sisi akhiratnya nggak? Sisi akhirat itu tidak hanya simbol, memulai dengan doa bersama, pulang doa bersama, itu simbol. Ya, akhirat itu intinya adalah tadi, jujur, adil, dan segala macamnya. Oke, saya tutup ini, ya. Jadi apa yang disebut dengan ayat surah Al-Qasas tadi? Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Kamu carilah negeri akhirat. Kamu carilah negeri akhirat. Jadi kita disuruh mencari nilai-nilai ukhrawi di dalam keseharian. Kalau sudah dapat sesuatu, apa nilai ukhrawinya? Qanaah. Apa arti qanaah? Merasa cukup. Merasa, ya, karena ini pemberian dari Allah, kita merasa cukup. Itu disebut dengan nilai ukhrawi dalam gaji. Jadi kalau Bapak Ibu dapat gaji nih, itu dunianya. Maka coba capai akhiratnya dengan cara berqanaah. Ya. Orang kalau nggak qanaah, muncul satu sifat neraka, namanya hasad. Hasad iri. Oleh karena itu orang hasad selalu dia badannya kepanasan, pikirannya panas, otaknya panas, pikirannya nggak nyaman. Nah, itu perbedaan antara orang-orang hasad dengan orang yang qanaah.
Nah, jadi kalau kita dapat gaji, dapat hasil, coba merasa cukup karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, apalagi bekerja sukses, bekerja gagal. Nah, ini dua jenis nih. Apabila kita sukses, tidak jumawa. Mungkin kalau ini bahasa udah jadi bahasa di Indonesia, Bu ya. Jangan ngomong kalau bukan karena saya nggak sukses nih, gitu. Itu orang sombong. Allah benci sekali dengan orang sombong. Ya, apapun posisi kita, apapun peran kita, selalu kemukakan syura, bermusyawarah dan jamaah. Agama ini agama jamaah. Maka carilah agama, rasa beragama dalam kerja duniawi. Itu kan program-program sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu dalam berdunianya dia menemukan akhirat. Oh, itu ajib sekali. Dan jadi kita ini nggak perlu, mungkin Bapak Ibu sudah mulai umurnya bertambah, terus mengatakan nanti saya kalau pensiun saya mau ibadah banyak, mau sholat banyak, nggak kuat. Baru duduk sebentar kakinya sudah kesemutan, ya kan? Baru sholat 8 rakaat Ramadan itu sudah mulai gemetar kakinya. Justru sholat banyak itu bisa kalau kita masih muda. Anak muda mengira kalau sholat banyak kalau udah tua. Enggak begitu. Sekarang kita ganti polanya. Cari nilai akhirat dalam dunia kita. Kalau kita kerja tim, gimana cara mencari nilai akhirat? Orang kerja dalam tim ini ada plus minusnya. Plusnya kerja kita jadi ringan. Tapi di situ ada negatifnya. Apa negatifnya? Ketika clash, Indonesia muncul kesombongan. أشقائنا وإخواننا وأصدقائنا في إندونيسيا، إلى الشعب الإندونيسي، إلى الحكومة الإندونيسية، إلى علماء إندونيسيا الذين dimut semua. Ya. Nah, begitu emang Bu kalau ngaji pakai Zoom, Bu. Sabar Bu ya. Iya, Bu ya. Ya, saya juga harus lebih sabar ya. Baik. Jadi kalau kita kerja berjamaah, nanti jika sukses itu sisi buruknya orang akan merasa berjasa. Kalau dia gagal, sisi buruknya nanti dia akan nyalahin orang. Nah, ini ciri-ciri orang bekerja, lalu dia gagal secara materi, gagal secara fisik, lalu kemudian dia menyalahkan orang. Dan ingat, saya sudah sering cerita di event-event yang lain yang sudah direcord oleh teman-teman media, teman-teman sosial media, bahwa iblis bedanya dengan Adam satu aja. Nabi Adam ketika terusir dari surga, dia tidak menyalahkan iblis. Ya. Adapun iblis ketika keluar dari surga, dia menyalahkan Adam. Itu aja bedanya. Jangan sampai orang-orang bersifat iblis itu ada di sekitar kita. Kalau ada harus segera ditegur. Makanya perlu ada training berkala atau kajian berkala, training spiritual yang diberikan kepada tim-tim kita. Jangan hanya melatihnya secara fisik, dia harus dibimbing juga secara spiritual. Maka para pimpinan juga harus mengupgrade kerohaniannya. Ketika menghadapi masalah seperti itu, jangan panik. Dia nanti bisa membuat pola-pola kerohanian dalam mendidik. Ya. Kelemahan manusia itu kalau urusan duniawi, yaitu fulus memakan, duit makan. Jika dia menjadikan visi hidupnya fulus, duit, dia akan respect sama kita kalau kita memberi dia fulus lebih banyak. Tapi jika visinya sudah akhirat, fulus banyak atau sedang, dia secara manusiawi mungkin tergoyangkan, tapi secara ukhrawi dia mengukur dirinya juga. Dan ini, tapi jangan disalahartikan, jangan dijadikan ini untuk menekan gaji tidak gede, terus kita bawa-bawa akhirat, enggak juga. Justru, supaya orang berakhirat itu kuat, dia jangan mikirin duit lagi seharusnya. Maka cita-cita pimpinan harus memakmurkan, mensejahterakan anggotanya semakmur-makmurnya. Nanti tinggal dimasukin bab syukurnya. Coba Bapak Ibu lebih memilih sabar dalam ujian atau syukur dalam nikmat? Pasti yang kedua.
Ya, pasti semuanya memilih saya pengennya syukur dalam nikmat aja deh gitu ya. Kalau sabar dalam ujian kayaknya berat. Padahal dua ini dia terjadi berdampingan. Kan ayatnya begitu. Inna ma'al usri yusra. Ini coba kita tulis ayatnya, mungkin ayat ini sering dibaca tapi jarang diresapi. Surat yang sering kita baca waktu sholat subuh ya. Inna ma'al usri yusra. Ini ahli bahasa Arab marah ke saya nih, nulisnya nggak benar. Yusra. Sesungguhnya inna ma'al usri, bersamaan dengan suatu masalah ada yusron, dibaca yusra ya. Ini ada kata kunci sebenarnya. Pertama inna. Inna itu dalam bahasa Arab artinya sungguh. Kenapa Allah menggunakan kata sungguh? Berarti banyak orang yang meragukannya. Banyak orang meragukan ini. Maka Allah kemudian maaf, banyak orang meragukan kaidah ini kaidah sebenarnya. Ma'a, apa arti ma'a? Ma'a berarti bersamaan. Kalau bersama itu berarti sama-sama ada, cuma satu kelihatan ada alifnya. Al-usri. Al-usri ini artinya tantangan, masalah, krisis. Artinya sama itu ya. Bersamaan adanya tantangan, masalah, krisis, ujian, kesulitan ya, bisa juga diartikan semuanya kan sulit, kesulitan. Di situ ada yusra. Ada yang unik dalam kata yusra. Yusran itu umum, lafaz umum. Disebut lafzul am, lafaz am. Ya, kalau alif lamnya ada istighraq ya. Lafzul am berarti umum. Maksudnya ada satu kesulitan, ini satu kesulitan, jalan keluar kemudahannya, arti yusra itu kemudahan, atau HP, himpunan penyelesaian. Ya. Penyelesaiannya banyak, lebih dari satu, more than, ya, lebih daripada satu. Jadi masalahnya satu, ini masalahnya satu, tapi jalan keluarnya lebih dari satu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada satu masalah, bisa diselesaikan dengan banyak cara. Apa saja masalahnya? Masalah pandemi kah? Masalah paceklik kah? Masalah hama. Ya, salah satu masalah bisnis agraria adalah hama ya. Itu bisa diselesaikan dengan banyak cara. Nah, tapi orang nggak percaya, setiap kali ada kesulitan, ada banyak jalan kemudahan. Orang nggak percaya, kurang percaya, maka Allah gunakan kata sungguh, benar-benar. Setiap kali ada kesulitan, ada kemudahan. Setiap ada masalah, bersamaan dengan itu ada yusra. Dan salah satu kabar gembiranya, tidaklah seseorang disulitkan, kecuali setelah itu imunitas daya kerjanya naik. Jadi setiap kali ada orang mendapatkan suatu masalah dalam dunia kerja, lalu dia menghadapi masalah itu, nanti spirit kerjanya naik.
spirit kerjanya pasti tambah meningkat. Jadi bagi saya Yusra itu adalah vaksin, ya. Dia kayak vaksin, jadi banyak cara. Sekarang aja kan virusnya satu, tapi vaksinnya bisa banyak. Ada Sinovac, ada Astra, ada Pfizer, ya macam-macam lah ya, Moderna, banyak. Kira-kira seperti ini. Dan ayat ini ditulis 2 kali berurutan. Berarti Allah ini ngomong serius. Tapi dasar memang kita kurang yakin kepada Allah, akhirnya kita kemudian tidak meyakini. Jadi karena dia 2 kali, berarti sungguh-sungguhnya juga 2 kali. Berarti 2 kali juga. Kalau ditambahkan 4 kali. Allah udah seriusnya bukan main itu. Ya, masalahnya kita kurang yakin dengan keseriusan Allah. Oke. Lalu bagaimana caranya? Jangan pernah lari dari masalah, tapi selesaikan masalah. Orang yang lari dari masalah, masalah itu tidak akan pernah habis. Masalah itu cuma akan hilang sesaat, lalu nanti akan berlanjut. Apa saja ya. Jadi orang-orang yang sudah tahu visinya akhirat, itu dunia bagi dia ringan. Ini hadis terakhir yang saya mau sampaikan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di hadis Imam Tirmizi, kalau kita terjemahkan, ya, HR Tirmizi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dia membahasnya dalam riwayat-riwayat tentang kezuhudan, ya. Tirmizi ini murid dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Saya buat pakai ilustrasi saja, ya. Siapa yang visi hidupnya adalah jauh, yaitu akhirat. Siapa yang visi, ini visi ya, ini garis visi. Visi hidupnya akhirat, maka Allah akan datangkan dunia kepadanya dan dunia tunduk kepadanya. Jadi dunia itu datang kepada dia. Ya, dunia datang kepadanya. Kenapa? Bagi dia visi dia jauh. Ya, sekarang lagi di mana nih ya? Kita sedang mengejar. Dunia itu bagi dia cuma di sini. Dunia datang sendiri karena tujuan dia akhirat. Kalau bahasa orang-orang tua dulu, siapa yang nanam padi pasti rumput tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, padi pasti tidak tumbuh. Itu maksudnya. Ya. Dibalik, siapa yang visi dia dunia, kan pendek berarti. Di visi dia cuma dunia. Nggak nyampe, putus-putus ke akhirat. Akhirat nggak nyampe, akhirat ketutup. Apa kata Nabi? Maka dunia tidak dia dapat kecuali sebatas jatahnya, nasibnya. Jadi dia dapat dunianya, ngoyo kalau bahasa orang Jawa ya. Bersusah-susah menjaga ini. Dunia kan tetap terlepas. Enggak dilepas di masa muda, dilepas di masa tua pensiun. Enggak lepas masa tua, dilepas dengan kematian. Masuk ke alam akhirat. Jadi tinggal kita pilih. Nah, ciri-ciri orang visinya duniawi, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ciri-cirinya menghalalkan segala cara. Dia halalkan segala cara. Yang penting dia enak di dunia. Ini ciri-ciri orang yang pengen dia sukses cuma di dunia. Tapi siapa yang suksesnya maunya di akhirat, visi dia jauh. Dia tidak mungkin menghalalkan segala cara. Dia hanya menghalalkan yang dihalalkan Allah. Ya. Jadi tinggal pilih. Ini bahasa Arabnya himmah. Ya. Himmah itu boleh disebut visi dalam hadis ini. Walaupun dalam bahasa Arab terkini, visi bukanlah himmah. Visi bisa diartikan tujuan. Ya. Siapa yang tujuannya akhirat, maka dia tidak mungkin berbohong, dia tidak mungkin menyuap,
Tapi kalau dia visinya dunia, yang penting dunianya dapat. Kalau membunuh diperlukan, dia bunuh orang. Kalau berbohong diperlukan, kalau perlu berbohong aja. Jadi menghalalkan segala cara gimana? Ya dengan bohong, ya suap, apalagi zolim, sikut sini, sikut sana, itu duniawinya. Kalau lawannya apa? Bohong lawannya jujur. Berarti di sini dia jujur. Kalau lawan suap ya sama ya, jujur juga tuh. Zolim berarti dia adil. Udah. Itu aja modalnya. Berarti ciri-ciri orang visinya akhirat, dia punya karakter yang tadi saya sebut di depan, jujur dan adil. Siapa yang karakternya lebih banyak punya visi duniawi, wah bohong, suap, zolim, ini lebih tinggi. Lebih banyak dalam hidupnya. Karena yang penting bagi dia gaya hidup dunia benar. Orang ini ciri-cirinya dia lifestyle-nya nggak, ya begitulah. Kalau di sini tidak, visinya lebih baik. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu refleksi sederhana dari surat Al-Qasas ayat 77 ya. Angkanya sangat menarik sekali, 7 merupakan angka yang sangat unik dalam Al-Qur'an. Angka yang menunjukkan lipatan bumi, lipatan langit, dan segala macamnya. Lebih kurang itu Bu Heni, saya kembalikan. Ya. Baik Buya, terima kasih Buya. Kita buka sesi tanya jawab ya Buya. Ya, silakan. Biar teman-teman bisa lebih paham. Ini sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mendengar keluhan-keluhan dari para teman-teman Buya. Saya sudah banyak melakukan kegiatan untuk akhirat. Saya sudah banyak melakukan, ini saya sudah bersedekah, saya sudah ini, seperti kegiatan untuk akhirat lah. Tapi kenapa sih kok Allah belum membukakan jalan buat saya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di usaha atau di segala macam. Nah, itu pertanyaannya satu, Bu ya. Terus yang kedua, satu dulu, takut lupa. Ya. Ini kan teman-teman sudah banyak melakukan kegiatan untuk kegiatan akhirat lah, ibaratnya seperti sholat saya sudah nih, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah juga puasa Senin Kemis nih, pokoknya kegiatan dunia untuk akhiratnya sudah mereka kerjakan. Tapi di satu sisi, kenapa sih kok masih ada cobaannya yang Allah kasih, kok dunia saya juga belum dapat nih gitu, kok masih gini-gini aja kehidupan saya, nggak berubah, itu kenapa ya gitu. Nah, itu satu. Ya. Itu berarti dia sekuler ya. Orang ini orang sekuler. Orang sekuler itu memisahkan antara ritual dengan pekerjaan duniawi. Bagi saya ini tidak boleh dipisahkan. Nggak ada urusannya banyak sholat dengan sukses. Kalau mau sukses dunia, banyak kerja, bukan banyak sholat. Beda kan? Beda. Kaget ya. Kalau mau sukses, bukan banyak puasa, tapi banyak sungguh-sungguh. Jujur. Kalau ada orang jujur, karakternya lebih membuat harum. Orang akan kenal perkataan mengatakan kalau jujur hari gini nggak makan, itu nggak benar. Ya. Hatta musuh Islam, hatta orang-orang duniawi bekerja di dunia bisnis, itu yang dicari orang jujur. Terus kok muncul ungkapan-ungkapan kalau jujur hari ini nggak makan. Oh berarti dia ketemu orang yang dia sebenarnya tidak pernah jujur. Dengan itulah dia makan, ya orang-orang itu. Jadi kalau mau sukses dunia, teman-teman, bukan dengan sholat sunat 1000 rakaat. Cukup kita sholat wajib, lalu kita berusaha. Contoh saya dunia ngajar di kampus, ngajar di pesantren, ngajar di masjid. Saya mengajar, kekayaan saya bukanlah dengan usaha seperti berdagang, komoditi barang, tidak. Aset saya adalah bacaan saya sendiri dan wawasan. Supaya ngajarnya enak, gimana? Ya saya bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, banyak baca. Gitu.
Jadi jangan kemudian disalah-salahkan sholatnya. Kok sholat saya tidak membuat saya sukses ya? Ya iya. Kan sholat urusannya urusan hak badan, hak sujud. Kalau usaha ya beda. Itulah kemudian yang membuat kenapa banyak orang non-Muslim mereka lebih sukses. Karena mereka fokus. Nggak membenturkan urusan spiritual. Spiritual itu cuma mensupport, menguatkan kita supaya prinsip-prinsip dalam ritual itu kita pakai dalam kita berusaha. Contoh, orang sholat itu pasti jujur. Misalnya Bu Heni misalnya kalau sholat Isya nggak dilihat oleh suami, nggak dilihat oleh anak, pasti nggak berani ngurangin sholat Isyanya jadi 3 rakaat. Nggak ada yang lihat nih, 3 rakaat aja deh gitu. Kan nggak ada. Prinsip itu dibawa ke dunia kerja, walaupun kita nggak dilihat orang, kita tetap jujur. Yang begini nih pasti disukai. Kejujuran itu satu yang harum, akan tercium oleh siapa saja yang ingin berkembang secara besar. Ya. Kita punya keluarga di satu tempat ya, dia usaha udang, lalu dipekerjakan keluarga sendiri. Ternyata keluarganya nggak amanah. Dia setiap kali mendapatkan hasil jualan, dia ambil sekian persen, ya, tapi yang dilaporkan kurang dari itu. Apa yang terjadi? Tidak sampai 6 bulan bangkrut. Tidak sampai 6 bulan mereka bangkrut. Kenapa? Karena setiap kali dilaporkan kok kurang terus. Si yang mengambil secara diam-diam ini, dia mengira dia akan kaya. Tapi dia lupa, dia hanya kaya sebentar, tidak kaya lama. Coba dia jujur, mungkin 10 tahun akan bertahan itu usaha. Berarti dia kayaknya pelan-pelan dan tapi permanen gitu. Berbeda dengan tadi karena dia ambisi duniawinya tinggi, dia kemudian tidak jujur, apa yang terjadi? Dia sukses 6 bulan, tapi sampai matinya dia tidak pernah lagi menemukan pekerjaan yang benar. Ini contohnya. Jadi tolong jangan dibenturkan antara sholat yang banyak, puasa yang banyak. Itu kiainya kayaknya kurang pas itu ngajarinnya ya. Kiainya nggak ngerti dunia, kiainya ngerti wirid sama ngerti kitab, nggak ngerti dunia dan alam semesta. Wallahu a'lam. Ini ada yang bertanya lagi nih Buya. Maaf Buya mau bertanya. Bagaimana cara menata kalbu agar qanaah? Buya, suaranya nggak ada, Buya. Oke, ya. Qanaah itu, Bapak Ibu, teman-teman, itu berarti merasa cukup. Ya. Kapan seseorang merasa cukup? Jika dia memandang kepada orang yang di bawahnya. Bukan memandang kepada yang di atasnya. Lalu dia tahu diri, 2 aja. Yang pertama, dia memandang kepada orang yang di bawahnya, yang lebih sulit darinya. Adapun yang kedua, dia ma'rifatu qadra nafsihi, dia tahu kadar dia. Dia tahu kadar kemampuannya. Mungkin ya saya baru sanggupnya segini gitu. Ada orang ngomong, saya sudah banyak usaha, tapi kok ada yang jadi? Iya, dia dalam satu waktu fokusnya tidak banyak, fokusnya tidak full. Dalam satu waktu dia fokusnya bercabang. Dalam waktu yang sebentar dia ganti usaha. Baru mau naik, terlihat ada orang di atasnya, dia kemudian ganti usaha lagi. Baru mau bertahan, dia ganti usaha lagi. Akhirnya sampai sekarang usahanya baru terus dan tidak ada yang expert. Dia orang-orang ini nggak fokus, orangnya tergesa-gesa. Maka Nabi mengatakan, alaikum bita'anni. Hendaklah kamu itu bersikap tenang, jangan tergesa-gesa. Itulah filosofi dari sholat. Kenapa sholat itu harus tumaknina? Jadi apa kunci kesuksesan ala Nabi? Salah satunya adalah selain jujur, adil, adalah tumaknina. Filosofi sukses dengan tumaknina. Artinya tenang, fokus, tidak tergesa-gesa. Tenang, fokus, tidak tergesa-gesa. Orang begini dia nanti akan qanaah, dia puas.
Gitu. Orang-orang yang gentle itu dia lebih bahagia dapat 1 juta dengan hasil usahanya daripada nipu dapat 100 juta. Gitu. Itu orang-orang yang gentle, orang-orang yang dia tahu dirinya. Ya. Kita yang sabar jadi orang kaya, jangan jadi kaya sebelum saatnya. Orang yang jadi kaya sebelum saatnya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Dia pengen kaya sebelum saatnya, lalu dia menilep usaha saudaranya sendiri. Dianggap nggak tahu, tapi apa yang terjadi itu semuanya gugur. Tidak ada satupun yang beruntung. Dia sekarang jadi tidak jelas jobless, saudaranya juga menjadi sengsara sekeluarga. Nah, itu banyak terjadi. Ya, lanjut. Itu Ibu Dewi mau bertanya, Bu ya. Silakan, Bu Dewi. Silakan. Ibu Dewi Caniago, silakan. Iya Bu ya, di Sumba ini kan kita ke rumah petani, ke rumah mama papa di sini. Mereka kan notabene tidak Islam dan mereka memakan makanan yang dilarang oleh kita kayak babi, anjing gitu. Kami nggak minum di sana itu juga jadi masalah karena itu budaya mereka tidak sopan kan. Tapi kalau minum pun kita kayak pengen mual gitu, ada ketakutan itu bagaimana ya Bu ya? Aku juga jadi bingung nih. Oke. Ya ini emang butuh kearifan lokal ya. Harus ada sosialisasi keagamaan. Yang pertama, kita jangan lawan tradisi. Terus gimana? Kita nanti harus menguasai hati mereka. Gimana cara ngambil hati mereka? Buat mereka sejahtera. Tapi dalam kesejahteraan itu kita memberikan edukasi dan mengenalkan agama yang kita anut. Sehingga nanti mereka pengertian, oh Bu Dewi dan teman-teman tim itu agamanya Islam, mereka nggak makan babi, tapi mereka baik sama kita. Kita nggak dilarang-larang makan babi sama dia gitu. Kita nggak dihina-hina. Jadi jangan sampai ada di antara tim Bu Dewi menghina makanan mereka, menghina tradisi mereka. Jadi kita harus dapetin dulu hatinya. Nanti dia paham sendiri kok. Orang itu akan marah kalau dia nggak ngerti kita siapa. Jadi harus ada sosialisasi dan mengatakan, mohon maaf, kami sangat senang datang. Cuma agama saya Islam, saya dilarang minum tuak misalnya. Dan terus terang itu perlu. Jangan jadi ibu pakai ibu. Jadi mulailah berterus terang dengan cara pelan-pelan tanpa menyinggung mereka. Ini yang kita sebut kearifan lokal ya. Bahkan kalau perlu ibu itu datang bawa minuman kaleng dari kota. Wah, bisa menggantikan minuman mereka. Jadi kita bagi gitu ke mereka. Jangan berpikir kalau kita memberi itu menghabiskan kepunyaan kita, enggak. Setiap kita memberi itu malaikat berdoa, ya Allah gantikan lebih banyak. Maka setiap kali kita berbagi itu kan enggak mesti kepada muslim. Berbagi itu kepada hamba Allah. Jadi kepada hamba ciptaan Allah, kan mereka itu ciptaan Allah semua. Ya. Siapa tahu dakwah berbagi lebih efisien daripada dakwah berceramah. Mungkin Bapak Ibu punya dana CSR, berbagi inilah minuman halal. Nanti jadi dakwahnya lewat charity, ya, berbagi. Kata Imam Syafi'i, seseorang akan segan, akan terikat kepada siapa yang baik kepadanya. Gitu. Jadi kalau kita banyak tuntutan sama mereka, mereka ingin menguasain kita. Tapi kalau kita banyak berbuat kepada mereka, mereka yang akan menyesuaikan diri dengan kita. Kira-kira begitu ya. Jadi berdamai dengan tradisi, tapi tidak menggunakan emosi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau bertanya nih Bu ya, Ibu Baby. Masih bisa ya Bu ya. Bu Baby silakan Bu Baby. Assalamualaikum Bu ya. Nama saya Baby.
Saya dari Kanada, dari Calgary, Kanada. Kemarin pengajian Calgary, Kanada dengan Buya. Syukur, alhamdulillah, bagus sekali. Saya cuma mengucapkan terima kasih. Kemarin nggak sempat mengucapkan terima kasih. Senang banget dan melihat tema ini yang tidak jauh beda ya dengan yang kemarin ya. Yeah. Udah sering sekali saya dengar pengajian Buya dari channel Abadar, dari semuanya saya ikutin Buya selalu. Saya kenyang setiap saat dengar Buya itu. Ya alhamdulillah, semoga panjang umur kita bisa ketemu. Kapan saya ke Indonesia, pengen sekali saya ketemu. Pengen sekali saya berhubungan dengan Ibu Fauziah ya, dengan Umi kan sudah berhubungan tuh. Nanti kapan saya ke Indonesia, insya Allah kita bisa ketemu. Yang mau saya tanyakan tuh, dari salah satu tidak begitu berkaitan mungkin dengan tema hari ini. Buya mengatakan tentang salawat, yang dimana iblis itu tidak mau bersalawat. Yang membuat saya bertanya tuh, kadang-kadang kan kita tuh kan kalau lagi mau khusyuk ibadah suka terganggu ya. Yang biasanya tuh kan saya suka ngucap astagfirullahaladzim atau qul a'udzu birabbinas. Bisa nggak kalau salawat juga gitu loh, untuk kita balik supaya kita lebih khusyuk lagi. Kadang-kadang kan kalau saya khusyuk, kalau lagi ibadah tuh suka terganggu gitu khusyuknya. Dan mendengar Buya kemarin yang ceritanya, yang saya dengar iblis itu tidak akan pernah mau bersalawat gitu. Kalau itu gimana tuh Buya? Pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Sholawat itu baru bisa menghantarkan kepada kekhusyuan jika sholawatnya berisi kepada kerinduan kepada yang disolawatkan. Itu pertama. Bagaimana bisa merindukannya jika kita tidak mengenalnya? Maka sholawat itu hanya bisa mengantarkan kepada khusyuk jika kita mengenal siapa yang kita sholawati. Ya. Jadi kenalilah dia, pelajari sifat-sifatnya, pelajari jasa-jasanya. Nanti kita akan rindu kepadanya. Ruh ini, kolbu kita, cahaya-cahaya di kolbu kita, semuanya berasal dari cahaya-cahaya beliau. Maka jika disebut namanya dengan kolbu, itu akan menggetarkan orang yang punya kolbu. Saya menyebutnya dengan salawat syauqiyah, qalbiyah, ya. Salawat kerinduan. Salawat yang isinya membuat seorang rindu kepada Nabi yang pernah berjasa kepadanya. Jadi hanya salawat itu yang bisa menghantarkan kepada kekhusyuan. Tapi kalau cuma salawat wiridan, kejar target 4.444, 313, 400, tapi niatnya untuk duniawi, kan banyak, mohon maaf. Mungkin untuk semua yang hadir juga di saat ini, malam ini, banyak orang beramal akhirat, tapi tujuannya dunia. Orang-orang seperti itu Allah tidak suka. Itu sama dengan orang matre, atau boleh disebut penjilat. Nah, ini mohon maaf istilahnya agak kasar dikit ya, penjilat. Jadi ada ahli ibadah penjilat, mutazallif, bahasa Arabnya. Puasa supaya sukses. Apa hubungannya puasa dengan kesuksesan? Baca Quran supaya usahanya kemudian berhasil. Ini orang-orang begini nggak sopan ya. Masa ibadah surgawi diperuntukkan untuk kesuksesan duniawi? Itu nggak sopan sebenarnya. Orang-orang begini, kata Imam Abul Hasan Syazili, orang yang abghadul ibad ilallah. Itu makhluk yang paling nggak disenangi sama Allah. Jadi kita harus mulai hijrah dari pola-pola seperti ini. Sedekah biar sukses, sedekah biar sembuh, jangan begitu lagi. Emang kalau nggak sukses nggak mau sedekah. Sholat supaya hati tenang. Kalau nggak tenang nggak mau sholat lagi. Ya, sholawat supaya rezekinya lancar. Emang kalau nggak lancar nggak mau sholawat lagi. Berarti kita ini sama dengan budak-budak di zaman Nabi atau karyawan-karyawan rendahan. Yang dia semangat bekerja kalau ada tambahan walaupun cuma 50.000. Ngejar 50.000, wow, dia mau menghambakan dirinya kepada orang yang punya 50.000 itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi jadilah hamba-hamba yang elegan, ya salik orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah dengan cara yang elegan.
jangan dengan cara-cara menjilat. Jadi menjilat kepada Allah ini lebih gawat daripada menjilat kepada makhluk. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Salam ke teman-teman di Kanada, ya Ibu. Tadi mau masuk tapi udah penuh. Maaf, saya Di kira. Fauzia. Terima kasih saya diizinkan masuk. Ya. Buya, ini kalau berbicara dengan Buya nggak ada hentinya ya, karena ilmunya Buya sangat mendalam. Masih ada waktu ya Buya, ini ada Ibu Serly yang mau bertanya nih Buya, dari Sumba, dari PT Berlian. Bu Serly, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Serly. Buya, kita kan di sini di Sumba. Memang visi misi perusahaan kita itu untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak, termasuk masyarakat luas, seluruh masyarakat luas, dimulai dari kelompok petani yang paling bawah, yang kecil. Nah, cuman kita sudah setahun pemberdayaan di sini Buya, tapi memang kita belum bisa dibilang belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu, karena kita mungkin di sini sedang diuji Allah terus-terusan dengan kegagalan Buya. Nah, itu kita tetap fokus, tetap berniat ingin membantu masyarakat di Sumba ini dengan kita bermitra dengan kelompok tani. Memang tujuan perusahaan kita itu untuk merubah peradaban, untuk meningkatkan perekonomian petani. Tapi sudah berkali-kali ini, tapi belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Tapi dengan hasil yang meskipun kita mengalami kerugian perusahaan, petani itu merasa bersyukur. Bahkan banyak sekali desa-desa yang datang ke kami untuk terus meminta bermitra dengan kami agar mereka dibantu kerjasama supaya nanti kelompok tani mereka bisa mandiri. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Sementara kan kita kemampuan kita juga terbatas gitu. Sementara banyak sekali yang memang kita akhirnya menjadi selektif gitu Bu ya. Kadang-kadang kan juga karena orang masyarakat ini susah untuk kita arahkan sesuai dengan cara yang kita berikan di teknis di lapangan, sehingga memang itu kurang maksimal, tidak seperti yang kita harapkan hasilnya gitu. Itu bagaimana Bu ya menurut Bu ya? Sementara kita lagi diuji kegagalan banget di sini gitu, tapi kita saling menguatkan. Kita di sini memang kembali lagi ke niat kita memang untuk membantu mereka gitu. Bagaimana itu menurut Buya? Apakah tentang berbagi ini meskipun kita belum berhasil gitu, bagaimana secara keagamaan, secara Islamnya itu saya kurang paham gitu Buya. Makasih. Baik Bu Serly ya. Saya apresiasi benar karena tadi mendengar bahwa ternyata masyarakat di sana sangat senang dan merasa terbantu. Kenapa saya apresiasi? Berarti di satu sisi sudah sukses, tapi di sisi finance mungkin belum sukses. Di angka-angkanya belum ya. Berarti harus ganti strategi. Jangan-jangan selama ini kita ngasih umpan, nggak ngasih kail. Coba nanti diganti polanya. Walau alam, saya nggak tahu gimana teman-teman di sana, tapi saya pernah bekerja di dunia filantropi juga. Mereka juga awal-awal dulu bergerak, itu yang dikasih umpan. Akhirnya banyak angka-angka yang kemudian habis. Finance kita tersedot banyak. Karena orang awam itu kan, mohon maaf ya, mereka kalau udah ketemu duit, itu kayak semut ketemu gula. Ya, dan itu ceritanya nyebar lebih cepat dari hoax. Oh di sana tuh bagi-bagi duit, nih bagi-bagi modal gitu, bagi-bagi biji atau pupuk gitu. Sekarang dibalik, yang dibagikan sekarang adalah tekniknya, ilmunya. Jadi barangkali ini masukan dari saya, siapa tahu sudah pernah dilakukan, cuma mungkin belum difokuskan. Jadi edukasinya, edukasi skill yang praktis.
Dulu di lembaga-lembaga filantropi pernah dicoba trial, mereka memberikan duit untuk orang, ini contoh aja ya, untuk usaha gerobak bakso. Dikasihlah duit 5 juta. 5 hari habis. Ternyata dia beli motor baru atau motor bekas. Yang penting duitnya terima dulu gitu. Lalu diganti polanya, gimana pola berikutnya? Mereka diundang, dikasih transport sedikit, tapi kemudian diberi training, diberi makan siang, lalu diberikan gerobak berikut dengan bahan-bahan dan cara mengolah bahannya. Dalam waktu setahun, mereka berubah dari orang yang menerima charity, kemudian menjadi orang yang bisa berbagi kepada tetangganya. Minimal dia berbagi bakso, jika belum sanggup berbagi duit. Dan itu sudah terjadi. Maka pola-polanya dalam dunia filantropi seperti lembaga zakat yang ada di kelas-kelas nasional dan internasional, mereka sudah tidak lagi membagikan umpan secara banyak. Umpan itu cuma sedikit. Yang banyak adalah kailnya, skill tapi praktis. Langsung diberikan fasilitas. Contoh, berarti kalau kita mau di dunia pertanian, ya teknik bertani, lalu langsung terjun ke lapangan kita menanam. Jadi pertanian berarti dia trainingnya berkala gitu ya. Ada pembimbingan, ada pendampingan. Sangat mudah dikatakan, tapi harus punya siasat dalam menjalankannya. Ya, semoga Bu Sherly dan teman-teman bisa mengganti polanya dan menyempurnakannya di lapangannya. Saya doakan semoga sukses. Siapa tahu ini menjadi jalan juga nur Nabi Muhammad, nur kebaikan Nabi menyebar di sana dan mereka kemudian menerima Islam dengan senang hati, tidak perlu perang, tidak perlu ada tawuran dan segala macam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bu ya. Ini Bu ya, Bu ya. Ketika ini kan program teman-teman di Sumba ini kan perlu support ya Bu ya. Ketika kita karena kita kan juga kemampuan secara finansial emang tidak banyak lah uang kita, yang kita punya hanya tekad dan keinginan kita berjuang, keinginan kita berjihad dengan cara seperti ini. Kemampuan secara finansial juga kurang. Akhirnya kita menawarkan kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga seperti yang kemarin kita pernah menawarkan kerjasama dengan Darul Tauhid, kita presentasi dengan pihak ketiga. Tapi rata-rata ketika kita presentasi dengan pihak ketiga, yang mereka lihat apa? Satu, jauh, ngapain jauh-jauh? Di sini kan masih banyak orang Islam yang perlu dibantu. Ngapain ngebantu orang Kristen di sana? Kenapa selalu kalimat-kalimat itu yang muncul ketika kita menawarkan suatu kebaikan, menawarkan suatu kegiatan kebaikan yang memberikan manfaat, tapi selalu orang Islam memandang ngapain sih bantu orang Kristen? Orang Islam aja masih banyak yang perlu dibantu. Gitu loh Bu ya. Itu bagaimana sebenarnya? Ya, itu gagal fokus ya. Saya sering juga ketemu begitu. Jadi mereka ternyata tidak move on bahwa dakwah itu tidak hanya tidak berhenti cuma dalam koridor orang-orang Islam. Tapi dakwah itu bisa dibalut dalam bentuk dunia usaha, dunia pertanian. Dan kenapa muncul kalimat tadi? Karena dia tidak memahami lafaz wal mu'allafati qulubuhum. Jadi kan ada yang disebut asnaf yang 8 yang berhak menerima dana-dana filantropi, dana-dana seperti sedekah, zakat. Itu kan ada 8 golongan. Fuqara, miskin, amil, dan berikutnya adalah yang disebut sebagai mu'allaf. Mu'allaf itu ternyata artinya bukan orang yang masuk Islam saja. Tapi mu'allaf itu salah satu artinya adalah orang-orang yang mungkin dilembutkan hatinya, diambil hatinya untuk menerima cahaya keislaman dengan cara mungkin ngajak mereka bekerja, ngajak mereka berwirausaha. Itu salah satu cara. Jadi kita nggak hanya bisa mengislamkan orang dengan ceramah, kita juga bisa mengislamkan orang dengan cara berwirausaha. Maka dakwah yang Ibu ini kalau terus lakukan dengan penuh ketulusan, pasti ada hasilnya nanti. Ya, fokus aja. Saya doakan semuanya biar fokus ya. Tapi tim itu harus solid untuk tetap punya visi,
yaitu menyebarkan cahaya rahmat lil alamin. Gitu. Terus kalau ada kelompok-kelompok yang nggak mau diajak kerja sama, ya sudah cari yang lain. Ya, tadi saya dengar nama internasional ya. Iya, Bu ya. Iya. Wah, kalau internasional nyarinya jangan di dalam negeri, nyarinya Belum ada keluar linknya negeri. keluar, Bu ya. Iya, berarti harus punya tim fundraising yang bisa berbicara bahasa internasional, dan di dunia barat itu mereka nggak boleh meninggal kaya kecuali kekayaannya nanti disita oleh negara. Itu mereka lagi nyari-nyari tuh mau dibuang kemana di duit. Sebutlah angka-angka tadi, mereka ini agamanya ini, maka kita dalam proposal kita nggak usah bawa agama kita, tapi bawa program kita, lalu objek yang kita lihat ini adalah orang-orang yang beragama, yang seagama dengan mereka, kira-kira gitu. Jadi jangan mentok di bumi Nusantara, mulai mencari, ngobrol dengan Bu siapa tadi yang Bu Baby ya, Bu Baby. Bu Baby ya. Saya barusan teks ibu itu, Bu. Saya minta infonya, mana tahu bisa saya sebarkan di sini. Alhamdulillah, mohon dibantu Bu Baby, karena kami sudah beberapa presentasi kepada orang, rata-rata presentasi di sini, ngapain bantu orang Kristen, orang Islam aja masih banyak yang harus dibantu, jauh kata dia gitu kan. Ya, menyambung seperti itu. Ya, benar, menyambung seperti tadi kata Buya tuh, di sini nih tax free ya, kalau buat orang yang untuk charity-nya itu jadi dihitung itu menjadi tax free buat mereka. Jadi emang dicari buat mereka di sini. Insya Allah saya coba membantu. Terima kasih banyak Ibu Baby. Insya Allah menjadi amal jariah juga buat Bu Baby. Bu ya masih bisa bertanya? Oke, silakan. Itu tadi Adek mau bertanya. Saya mau menambahkan yang tadi. Jadi kita ini disebut dengan umat dakwah. Sedang umat ijabah namanya, umat. Jadi umat itu dibagi dua. Ada umat ijabah. Ijabah itu artinya yang menjawab dakwah Nabi, yang sudah bersyahadat kepada Nabi. Lalu ada umatud dakwah, umat yang belum disentuh oleh cahaya Nabi dan mesti didakwahi. Jadi kita terbagi dua. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, kita jawabnya gimana? Bukankah mereka bagian dari umat yang hidup di akhir zaman dan merupakan umat Nabi Muhammad yang perlu mendapat sentuhan dakwah? Tapi kami tidak bisa dakwah ceramah, dakwah kami, dakwah sosial, kemasyarakatan, dakwah lewat bisnis, dakwah lewat pertumbuhan ekonomi, itu canggih itu. Saya sendiri tidak sanggup, karena sendiri. Tapi kalau bersama pasti sanggup. Jadi jangan dipikirkan sendiri, coba dipikirkan bersama-sama, mulai bangun ukhuwah dengan orang-orang di luar sana. Ya, ukhuwah itu jangan pakai istilah-istilah Arab-Arab, mungkin tidak semua orang suka, pakai istilah yang universal. Karena Nabi mengatakan anzilun nas manazilahum, tempatkan orang, berbicara dengan orang dengan bahasa yang cocok dengan mereka. Ada orang yang senang dengan bahasa akhi ukhti, alhamdulillah, subhanallah gitu ya, tabarakallah, masya Allah. Ada yang nggak senang, dia senangnya dengan bahasa dia. Oke, yes, right, kayak gitu. Jadi kita pakai bahasa dia, kita gunakan bahasa mereka ya. Dan satu, jangan pernah melakukan program dengan eksploitasi kesusahan orang. Ya, itu sudah ditinggalkan oleh dalam dunia filantropi jauh beberapa tahun yang lalu. Jadi misalnya kita eksploitasi negeri kering, nggak usah. Ada orang sakit, bengkak-bengkak badannya, nggak usah. Jangan mengiklankan filantropi kita dengan cara menunjukkan penderitaan orang lain. Ya. Tapi kita jual idenya apa, programnya apa, itu aja. Semoga nanti muncul jalan keluarnya, insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Silakan berbagi kontak dengan Bu Baby ya. Mungkin sekarang bisa silakan berbagi kontak. Ya Bu Baby mungkin bisa dikasih kontaknya ke kami. Udah Ibu, udah saya message, dilihat di direct message ke Ibu Heli. Oh baik Bu Baby. Udah saya kasih nomor telepon saya di situ. Baik Bu Baby. Itu Adek tadi mau bertanya dari Sumba juga. Adek silakan Dek. Adek, itu dari PT Berlian. Adek tadi mau bertanya, silakan Adek. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit izin bertanya Bu ya, mungkin saya lebih kepada menyambung dari pertanyaan Ibu Dewi karena saya sebagai tim lapangan. Memang di sini terkadang pada saat kami di lapangan, pada saat kami tidak bawa bekal untuk makan siang pada saat kami di kebun, jadi ada pada siang itu para petani itu kan mereka berkumpul untuk makan bersama. Walaupun itu yang dimakan itu adalah kayak sayur bening, kayak lalapan hijau seperti kita yang lainnya, atau sayur kuah santan dan yang lainnya. Tetapi apakah kalau kita tidak makan tidak enak karena kearifan lokal mereka seperti itu. Jadi yang terkadang saya untuk memakan ragu karena saya pikir, maaf dalam tanda petik, apakah alat masaknya itu bersih karena mereka kan ada yang makan babi begitu. Jadi mungkin mohon petunjuk dari Buya bagaimana cara mengatasinya. Walaupun mereka tahu secara keseluruhan mungkin kami dari Berlian ada yang Muslim begitu. Mungkin apakah ada penyeimbangnya atau kayak gimana gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan mohon maaf berbicara kehati-hatian itu kadang bercampur dengan prasangka, benar nggak? Ya. Coba tanya Bu Baby dan teman-teman di luar, di Kanada, di Perancis, di Amerika. Kehati-hatian seperti itu tidak akan membuat kita bisa bertahan hidup di luar negeri. Mohon maaf ya. Kalau kita hidup di luar negeri, terus berpikir, wah kayaknya nih campur nih, mungkin 3 hari mati. Ya, maka ada namanya fikih minoritas. Saya dulu waktu mengirim dai-dai ke luar negeri, salah satu materi yang saya berikan adalah fikih minoritas. Kita ini sekarang hidup di negara mayoritas. Ternyata kejadian serupa terjadi di teman-teman yang berada di timur sana. Ketika di lapangan, cuma beda perwujudannya aja. Kalau di Kanada bergedung tinggi, jalannya rapi. Kalau di timur masih asri, gitu aja bedanya. Tapi faktanya sama. Ya. Terus gimana caranya? Kalau memang darurat, menyinggung orang, kita makan ala kadarnya. Selama itu masih nabati atau hewannya hewan seperti ikan, kita makan aja. Cukup dengan bismillah. Maka ada namanya fikih minoritas, membismillahkan apapun yang dimakan. Tapi kalau babi dia pasti sudah paham, ya. Bahwa kita nggak akan dikasih babi sama dia. Ya. Anjing juga nggak akan dikasihnya. Dan nggak usah berprasangka, kan mereka juga bersihin. Oh Ustadz, kita cara membersihkannya kan beda. Kalau fikih ini kan boleh memilih. Ketika kita masuk ke wilayah minoritas, kita nggak mesti saklek dengan satu pemahaman yang kita bawa di negeri mayoritas. Di fikih Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i kan dulu mazhabnya Maliki. Sebelum beliau kemudian diberikan ilmu oleh Allah, lalu merumuskan kesimpulan-kesimpulan baru dari Quran dan hadis. Dulu Imam Malik, ya, beliau menganggap ternyata anjing itu nggak najis. Kaget kan? Jadi bagi Imam Malik ini lebih tua dari Imam Syafi'i, dia wafat tahun 179, jarak dia dengan Nabi cuma 2 orang. Dari Nafi, Ibnu Umar, Nabi, jadi 2 orang. Pemahaman dia valid, jadi versi dia, Nabi tidak pernah mengharamkan anjing. Maka untuk teman-teman yang bekerja di lapangan seperti Bang Ade dan CS, ya, itu bisa menggunakan paradigma Imam Syafi'i mazhab, gitu. Yaitu versi Imam Malik. Jadi kalau kena anjing, jangan nyuci tangan depan dia, tersinggung dia nanti. Ya. Dan yang paling kaget, ya teman-teman, di Bandung ada satu lembaga keagamaan namanya Persis, Persatuan Islam. Mereka memfatwakan anjing itu halal dimakan. Kaget kan? Tapi saya tidak mengatakan anjing halal dimakan, ya. Saya cuma ingin menyebutkan bahwa ada kok di antara ulama yang tidak mengharamkan anjing dan tidak mengatakan anjing itu najis. Tapi yang benar, yang tepat, ya, anjing itu haram dimakan,
tapi kenajisannya diperdebatkan oleh para ulama. Karena hadisnya memang ada dua versi. Karena kita sekarang di negeri minoritas, kita bisa menggunakan berselancar, switch mazhab aja, switch imam, dan itu boleh. Itu untungnya kalau kita belajar fikih. Setiap kali orang belajar fikih, dia tidak akan menemukan kebuntuan dalam persoalan apa saja. Dalam hal ini kita bisa pilih ini, bisa saklek, di sini bisa longgar. Kira-kira begitu. Yang penting nanti kalau udah balik ke tempat mayoritas, balik lagi seperti biasa. Dan terima kasih ya. Itu ada satu lagi nih Bu ya, Redmi Note 9, nggak ada namanya nih, mengacungkan tangan dari tadi. Silahkan Bapak atau Ibu nih ya, Redmi Note 9. Ini nggak ada. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Bu ya, videonya saya nggak aktifkan karena saya ini tunanetra, jadi nggak bisa ngepasin. Oke. Mau tanya Bu ya, saya itu ini apa? Kan saya masih sekolah ya, tepatnya saya kelas 10. Saya itu kadang was-was gitu. Besok saya gimana gitu sekolah. Dan saya terkadang ini apa? Bingung, sampai sekarang masih bingung. Ini besok saya mau ngambil cita-cita apa ya? Dulu saya soalnya pernah ini sempat gonta-ganti hobi. Terakhir itu hobi ini sejarah Islam. Dan setelah saya mengenal Buya itu sekarang malah ini pengen mendalami ini tasawuf. Nah, itu sebenarnya gimana Buya solusinya agar saya terlepas dari kebingungan? Mungkin sementara hanya itu. Baik. Kita ini kan ada zahir, ada batin. Zahir kita harus sesuai dengan keperluan zahir kita. Misalnya, saya secara zahir, saya tetap mengajar ilmu-ilmu yang ada dalam buku-buku. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang-orang kampus. Karena itu hidup kita, dunia kita. Dan kita bisa bertahan hidup dengan cara menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang zahir. Maka saya mendalami ilmu-ilmu itu. Misalnya saya mendalami ilmu pemikiran Islam, ilmu falsafah. Ilmu hadis sendiri kan masih ada versi duniawinya sebenarnya ya. Di samping ada versi ukhrawinya. Tasawuf itu bagi saya adalah sisi rohani. Mau sampai kapan kita harus bergelimang terus dengan data-data fisik, tapi kita kemudian kurang dalam menggali data-data rohani. Jadi dipadukan aja, dan dalam menjalaninya harus fokus. Ya. Ilmu yang baik itu ilmu yang fokus. Kuliah itu untuk zahir, maka fokus saja di wilayah zahir. Untuk tasawuf ambil nanti di luar kampus. Ya, nanti dengan ustadz, guru, syekh, buya, mursyid itu bisa. Jadi sekarang misalnya kita kan sudah memulai dari dulu misalnya sejarah Islam tadi. Ya udah fokus aja di sejarah Islam sampai mahir, benar-benar mahir. Jangan kalah sama orang jurusan yang bukan jurusan sejarah Islam, tapi bacaan dia lebih banyak dari kita. Ya, saya begitu orangnya. Kalau lagi seneng itu saya fokus sampai dapat titik finalnya, saya pindah segera dan tidak bolak-balik di tempat yang sama. Jadi kalau sudah mencapai target-target bacaan terhadap bidang yang zahir itu, harus segera convert kepada bidang yang lain. Saya misalnya selesai kajian hadis, saya langsung kemudian ke kajian apa, gitu. Sehingga kita mempunyai perangkat keilmuan mungkin tidak sempurna, tapi minimal komprehensif. Ya, saya tidak mempunyai kesempurnaan dalam ilmu, tapi insya Allah kalau orang ngomong tentang keagamaan dalam bidang apa saja, kita bisa ngikutin. Karena ada fokus di saat kita dulu mempelajarinya. Ya, saran saya itu. Jadi, jalani yang sekarang, fokus, nanti di luar kampus baru belajar yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mana, ada satu lagi, Pak Dang Iqbal dari tadi nunjuk tangan nih. Silakan Pak Dang Iqbal. Ini waktunya Buya benar-benar kita ini di sela-sela kesibukannya Buya. Silakan Pak Dang Iqbal. Assalamualaikum.
Sudah masuk suaranya Buya? Sudah. Assalamualaikum. Ya Buya, salam kenal. Saya Iqbal. Mungkin kita berasal dari negeri yang sama. Begini Buya, 2 hari yang lalu saya itu baru mencoba memahami bacaan tahiyat akhir. Jadi setelah kita mengucapkan semua kebaikan, keselamatan itu berasal dari Allah dan untuk Allah, sebelum mengucapkan assalamu alaika, itu saya mencoba menghadirkan merasakan kehadiran Rasulullah dan para kekasih Allah. Setelah itu baru diucapkan assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh sampai selesai. Pertanyaannya, apakah hal ini dianggap benar gitu Bu ya? Mungkin itu saja pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada 2 cara jawabnya. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, kita kalau baca assalamualaikum, salam atas engkau. Itu berarti orangnya ada di depan kita. Maka membaca assalamualaikum itu harus diiringi dengan kesadaran hati. Kesadaran ruh. Nabi itu kan sekarang ada di alam yang dimana alam itu hanya berlaku buat ruh. Apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, fa'araddallahu alayya ruhi. Allah akan kembalikan ruhku. Berarti Nabi masih hidup di sana. Ya, maka aku menjawab salamnya. Jadi kita memang harus menghidupkan, mengaktifkan kesadaran bahwa Nabi ini masih hidup kok. Dan Allah lah yang menghidupkannya, Allah lah yang mengizinkan ia untuk menjawab salam kita. Jadi sudah benar, dan itu secara rohani dan secara bahasa sudah benar. Ada nggak kitab di referensinya? Ada. Silakan nanti dicari kitab Asy-Syifa, ya. Kayak Qadhi Iyad, beliau menjelaskan, apabila seseorang baca assalamualaikum Nabi, maka seyogyanya dia mengiktikadkan salamnya langsung dihadiri oleh Nabi Muhammad dan dibalas. Ketika dia baca assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, dia kemudian mengiktikadkan, meyakinkan bahwa salam dia peruntukan untuk semua makhluk Allah yang soleh, baik di langit ataupun di bumi. Oh, indah sekali itu. Jadi kita ucapin salam gak hanya kepada orang yang kita kenal, tapi juga kepada yang tidak kita kenal. Itulah Islam yang Masya-Allah. Ya. Masya-Allah. Baik, kira-kira itu Bu Eni ya. Cukup ya. Udah Terima kasih Bu ya. setengah 11 juga ya. Ini alhamdulillah ada juga nih, ada mama saya yang di Australia hadir di sana, ada jam 12:30 kayaknya. Oh iya ya. benar. Buya, alhamdulillah terima kasih banyak sudah memberi pencerahan kepada kami PT Berlian untuk tetap bersemangat, untuk tetap fokus pada tujuan kami untuk tetap melakukan pendampingan dan siar kami secara memajukan perekonomian. Sebelum kita mengakhiri, kami mohon Buya bisa menutup dan membantu kami, doa buat kami agar kami tetap solid dan kami tetap istiqomah menjalankan kegiatan bisnis kami di lapangan. Mungkin Buya yang membacakan doa buat kami, sekalian kita tutup dan kita akhiri, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ilmu yang Buya berikan kepada kami. Ya, mohon Buya menutup dengan doa buat kami agar kami tetap istiqomah di lapangan Buya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, mari kita berdoa dengan lafaz-lafaz yang paling dicintainya, lafaz-lafaz yang paling diridhoinya, yang langsung turun dari arasnya, yaitu surah Al-Fatihah. Inilah doa paling tinggi. Kita menumpangkan doa kita dengan lafaz-lafaz ini. Baca saja permintaannya di hati, tapi kita membaca Fatihahnya dengan lisan. Al-hazinniya wa likulli niyatin salihah wa liqada'i hawaijina, ya Allah, untuk menunaikan hajat dan tujuan-tujuan kami, untuk mendapatkan ridhamu, menyenangkan hati hamba-hambamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dengan nama Rahman Rahim, yang dengan nama ini Engkau membuka setiap surat dalam Al-Quran, maka tumbuhkanlah rasa sayang di kalbu kami kepada semua makhluk. Ya Rahman ya Rahim,
Berilah kami kesayang yang spesial, yang khusus, yang masuk ke dalam ruhani kami, yang bercahaya dalam kolbu kami, yang bisa diterjemahkan oleh pikiran dan perbuatan kami. Allahumma ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Kami dan orang-orang yang berinteraksi dengan kami adalah ciptaan Engkau. Maka mudahkanlah urusan kami dalam berinteraksi dengan mereka. Mudahkanlah kami mencapai tujuan-tujuan yang membuat Engkau ridha kepada kami. Wahai Malik Yaumiddin, wahai yang menguasai hari kemudian, dengan berkah-berkah ajaran Nabi-Mu, usaha-usaha yang Engkau izinkan pada kami, mudahkanlah hisab kami di akhirat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan semua kebesaran nama-Mu, semua kesempurnaan sifat-Mu, maka tunaikanlah hajat kami ya Allah, sampaikan tujuan kami ya Allah, jadikan tujuan kami semulia kalam-kalam-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Mohon izin Bapak Ibu, Bu Dewi, Bu Heni dan Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Buya. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Dengan akhirnya doa dari Buya berakhir juga ya. PT Berlian kita tetap ini dulu ya. Ya. Yang lain boleh live, kita yang Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Mbak Baby, terima Salam kasih ya. dari Jerman. Terima kasih. Salam Mbak Baby, terima kasih. Kita lanjut chat di ini ya, nomor ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Terima kasih Mbak Baby. Mam, ini masih ada yang luar nih. Ma Abral, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih. Eta, terima kasih ya teman-teman yang lain, terima kasih ya sudah bergabung. Kita PT Berlian aja nih yang tinggal, mungkin yang lain udah bisa live karena udah nggak ada lagi kajian dari Buya. Buya juga sudah keluar. Ma Abral, terima kasih ya Mak. Yang lain ya silahkan live ya, sudah selesai. Ada ibu masih ada ya, Mam? Mami? Masih ada ibu? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah. Iya, gimana ininya? Wow, pencerahan banget ya, Mam. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Galau juga kita jadinya. Tadi yang ditanya itu kan gelas, ya kayak adik tanya itulah, gelasnya kan gelas yang bekas babi, anjing gitu. Tapi tadi kan udah terjawab bisa itu ya, jadi agak lega juga kita di sini. Buya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dia bisa mengikuti, ada beberapa mazhab yang bisa kita ikuti kan. Jadi nggak saklek, ini nggak boleh, langsung nggak boleh. Beliau ada kitab yang akhirnya ketika kita berada di daerah minoritas kita ya. bisa melakukan hal yang, tapi ketika balik lagi ke daerah kita mayoritas ya kita harus kembali sesuai dengan ini gitu. Mudah-mudahan ilmunya beliau bermanfaat ya, jadi pencerahan, jadi penyemangat buat kita dan alhamdulillah dipertemukan dengan Ibu Baby yang ya nanti tinggal kita komunikasi aja dengan Ibu Baby, Mam, itu kan dia di Kanada ya. Iya. Dia di Kanada. Ya, itu juga inspiring banget tuh, Mam. Sebenarnya benar juga, banyak banget orang luar sana tuh nggak mau bayar pajak, mending gue storin juga sama orang-orang kan gitu ya. Iya, makanya kan beliau ada tuh, nanti kita coba komunikasi dengan beliau by Zoom saja, nanti kita ulang komunikasi dengan dia by Zoom seperti apa program kita di sana, biar dia bisa bantu mungkin orang-orang yang yang uangnya berlebih nggak tahu mau dikemanain gitu kan, karena kita mencari, kan Buya bagus juga gitu. Buya bilang jangan mencari orang lokal, ngapain mencari orang lokal yang hanya pemikirannya dikotak-kotakin ya, masih ngapain bantuin orang Kristen, orang Islam aja masih banyak yang perlu dibantu. Ternyata Buya lebih wise ya, lebih bijak melihatnya bahwa ya semua ciptaan Tuhan perlu dibantu, karena inilah cara dakwahnya kita gitu kan. Cara dakwahnya kita seperti ini. Kayaknya kita perlu ngebuat ceramah kayak